Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, and comment agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari saya. Oke, sebelum ke pembahasan, seperti biasa saya mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya gempa Cianjur, dan tadi saya juga dapat kabar masih terus terjadi gempa susulan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Cianjur selalu diberikan ketabahan dan bantuan. Alhamdulillah sudah berdatangan. Karena saya tidak bisa ke sana, maka ada perwakilan dari daerah saya yang mengirimkan bantuan ke sana. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya pakai baju korpri ya, karena hari ini adalah bertepatan Hari Guru Nasional ya, makanya ini saya pakai korpri. Di hari guru ini saya ya sangat masih merasa miris. Pertama ya, ini sebenarnya sih bukan salah guru juga, karena ya guru selalu memberikan yang terbaik bagi muridnya. Tapi setelah lulus, kenapa banyak yang masih tertipu oleh penipuan yang bermodus investasi. Nah, itu juga sangat saya sesalkan. Oke. Nah, sepanjang yang saya ikuti dari dulu sampai sekarang, ini saya juga heran. Ini ya, sebagian masyarakat yang masih percaya dengan skema cepat kaya. Ini tugas yang berat juga bagi guru ekonomi dan guru PKN. Kenapa? Ya, karena guru ekonomi yang membahas tentang ilmu ekonomi yang benar itu seperti apa. Dari segi PKN juga harus bersinergi, karena di situ ada di situ ada regulasi atau hukumnya seperti apa. Nah, ini apakah yang bermain investasi bodong itu belajar ekonomi atau belajar PKN-nya gimana? Ini saya heran juga, karena gini ya, ada tawaran misalkan investasi, ketika tidak masuk akal, ini malah bilang tidak masuk akal tapi masuk rekening. Nah, itu yang selalu berkilah, itu para penipu ya. Ya, ini memang tantangan sangat berat juga ini, karena dulu polanya menipu langsung ya, sekarang lewat aplikasi, lewat media sosial, sehingga banyak yang tergiur dengan tawaran-tawaran yang sangat ya, kalau keuntungannya besar ya siapa yang tidak mau. Ini saya akan rangkum ini perjalanan saya ya dalam memberantas investasi ilegal. Contoh itu PitTube ya. Itu PitTube luar biasa perlawanannya. Ya, saya bukan maksud melawan, tapi mengedukasi bahwa itu adalah entitas ilegal, skema Ponzi yang akan merugikan di suatu saat nanti. Tapi tidak ada yang dengar, ada juga sih yang mendengar, banyak juga yang ngeyel. Akhirnya sampai detik ini member PitTube kehilangan uangnya. Oke lah, kalau uang masih bisa dicari, tapi ini kehilangan akal sehat itu yang sulit. Kenapa? Karena ketika kalian sudah meyakini sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang salah, nah itu yang sulit diberitahu begitu ya. Ini saya akan miris. Makanya di hari guru ini mungkin ini tugas berat juga bagi guru ekonomi ya, dari guru semua lah begitu. Jangan sampai itu tersesat di kemudian hari seperti saat sekarang. Itu kadang saya heran, itu sekolahnya gimana gitu.
konsep dasar barter misalkan itu saya temui, katanya barter itu ya ada yang berpandangan itu member oknum ya, karena tidak semua member Pi Network seperti itu. Oknum yang bilang gula ditukar dengan uang itu namanya uang keras barter. Ini belajar ekonominya, ini guru ekonomi sangat sekarang tantangannya sangat besar juga, karena di lapangan banyak yang tersesat pola pikirnya itu dari segi ekonomi. Nah terus ada yang bilang juga uang ditukar dengan barang itu katanya barter. Ini juga sesat begitu ya. Jadi teman-teman, barter itu pertukaran barang dengan barang, itu barter gitu. Pasti pernah dibahas juga oleh guru ekonomi. Makanya ini momentum yang baik untuk menjelaskan yang tersesat. Kalau pertukaran uang dengan barang ya bukan barter. Itu kalau barter itu pertukaran antara barang dengan barang atau dengan jasa, itu barter. Nah ini banyak yang masalah gini aja, masalah mendasar saja itu masih rancu ya, gara-gara gabung Pi Network. Oke lah, saya sih sebenarnya kalau misalkan sebatas menambang, tidak menyebarkan hoax, apalagi yang bukan ya silahkan saja, itu hak. Namun kalau misalnya sudah menyebarkan hoax, ini sering saya bahas juga, misal Bank Indonesia akan menggunakan koin Pi. Nah ini dari segi hukumnya gimana bro? Dari segi regulasinya, karena sampai detik ini jelas, ini guru PKN pasti pernah menjelaskan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 bahwa alat pemberian saya adalah sampai detik ini masih rupiah. Kalaupun misalkan mau revisi undang-undang ya itu akan sangat panjang. Tidak bisa misalkan Pi Network listing ya, terus langsung bisa dijadikan alat tukar. Tidak seperti itu juga, karena regulasi di negara kita, kripto itu hanyalah aset yang bisa diperdagangkan, bukan dipakai sebagai alat jual beli. Paham ya? Paham. Kalau masih kurang paham, ini sangat keterlaluan. Nah itu tugas guru ekonomi ya, tugas kita semualah untuk mengedukasi, jangan sampai sesat berpikir begitu. Nah terus selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kalau misalkan ya katanya ini punya uang sekian miliar, simpen aja di bank. Kalau untuk transaksi jual beli katanya pakai koin Pi. Enak sekali bilang seperti itu. Terus Anda cari uang buat apa? Uang rupiah buat apa kalau tidak dipakai, cuma disimpan. Nah, yang namanya uang bro ya, perlu kalian ketahui juga, nilainya semakin lama semakin menurun nilai uang itu. Jadi bukan yang bagus kalau menyimpan aset uang. Yang bagus itu menyimpan emas, karena itu pasti ada kenaikan. Contoh, saya waktu SD jajan bakwan atau bala-bala lah kalau di Sunda. Bakwan itu dulu 50 rupiah. Coba Anda simpan uang segitu, tidak ditransaksikan. Sekarang ini sudah tidak berlaku lagi bro. Jadi kalau misalkan kalian jumpan uang hanya transaksi pakai koin Pak, itu terus uang rupiah buat apa kalau cuma disimpan begitu. Ini aneh juga logika berpikirnya. Nah, ini juga tugas guru ekonomi dan PKN. Ini sangat berat juga lah Pak. Ini tolong diedukasi. Ini khusus dari para pengajar, yang khususnya guru ekonomi itu banyak yang sesat berpikir. Itu realita di lapangan seperti itu. Ya terus
ada yang percaya investasi yang diiming-iming keuntungan besar itu juga banyak yang terjerat juga, Pak. Ini ya memang sih itu kalau sudah lulus ya silakan punya pemikiran sendiri, tapi ini juga eh, ini sih bukan kesalahan guru juga, padahal apa sudah dijelaskan juga itu di mata pelajaran sekolah gitu. Jadi di hari guru ini ya momentum lah buat perbaikan bagaimana peserta didik setelah lulus nanti tidak tersesat dalam berpikir, bahkan cenderung terjerumus kepada investasi ilegal. Itu terus edukasi saja di sekolah, karena kalau di luar itu sangat luar biasa perkembangan teknologi, apalagi belum siap dari segi skill yang akhirnya terjerumus lah seperti itu. Ada yang terjerumus trading abal-abal. Nah ini juga trading kalau bisa ada apa ya diselipin aja lah, trading yang bagus itu seperti apa, itu bagian dari belajar ekonomi juga, karena trading itu ya jual beli pada dasarnya, jual beli secara singkat. Namun banyak trading yang abal-abal, contoh report sekarang situsnya sudah tidak bisa dibuka. Saya yakin nih teman-teman semua yang terjerumus itu semuanya pernah sekolah lah, pernah belajar di bangku sekolah, minimal seharusnya tahu mana penipuan, mana yang real bisnis. Begitu ya teman-teman. Ini saya sudah disinggung Redport sama YouTube, terus ada juga NL Green Power. Itu luar biasa juga korbannya. Padahal itu apa sewa mesin listrik, tapi mesin listriknya tidak jelas di mana. Itu juga saya heran. Ya setidaknya lah kritis lah. Ini kalian bagi yang terpelajar setidaknya harus kritis lah kalau misalkan menerima sebuah tawaran. Kalau sekiranya tidak masuk akal, apalagi cek and recheck dulu juga itu sewa mesin listriknya di mana. Kalau bisa disurvei, terus tanya-tanya betul tidak itu miliknya Enel Kekuatan Hijau, karena Enel Green Power memang ada real, cuman itu di Itali. Nah itu tugas kita semua. Ini bukan hanya guru, siapapun yang mempunyai kemampuan dalam ilmu tertentu ya kalian bahas juga lah di YouTube gitu atau di mana lah. Jangan sampai masyarakat kita dibodoh-bodohi oleh entitas ilegal yang akhirnya merugikan. Ini kalau dihitung-hitung sudah triliunan yang tertipu oleh investasi bodong kalau itu diakumulasikan semua. Net 89 itu banyak yang dirugikan, Binomo banyak juga yang dirugikan. Begitu. Terus Pito, The Way to Success. Sampai sekarang 15 miliar itu kalau nggak salah masih melayang. Ya member pasrah. Nah ini yang jadi masalah setelah jadi korban cari penjelasan. Nah itu juga jadi masalah, bro. Oke, sekali lagi saya ucapkan inilah sekilas pandang realita di lapangan bahwa ya di masyarakat Indonesia masih mudah tertipu, masih mudah diiming-imingi keuntungan yang tidak masuk akal, akhirnya merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain karena itu sifatnya merekrut. Begitu. Makanya di hari guru ini momentum ini bagi nah ini yang saya sesalkan juga, ada member yang dari itu sih kalau profilnya headmaster. Kalau headmaster kan itu kepala sekolah, pas latar belakang pendidikannya juga PKN, tapi saya heran ya terjerumus pada Pi Network. Oke, kalau misalkan coba seperti itu kan dari segi legalitas kan ilegal. Kalau sebagai headmaster di sekolah negeri ya jelas pasti PNS. Nah ini juga saya sangat sesalkan. Ya itu memang hak, tapi kan dari segi regulasi itu
Pi network itu ilegal gitu. Harus memberikan contoh kepada masyarakat, jangan ikut-ikutan main entitas ilegal begitu. Jadi di hari guru ini mudah-mudahan ini banyak masyarakat yang semakin tercerdaskan, tidak teriming-imingi oleh keuntungan yang luar biasa, tidak mudah tertipu. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah berjuang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Sebelum akhiri, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua dapat informasi terupdate dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.